jamaah, alhamdulillah. Baik buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah pasanganku punya yang baru. Waduh, ini memang agak menakutkan, tapi ini penting sekali untuk dibahas. Tadi kita sudah jawab juga pertanyaan dari jamaah dan tadi kita sudah membahas bahwa ada jalan-jalan yang bisa menjadi jalan setan untuk menuju ke perselingkuhan. Nah selanjutnya saya mau tanya nih sama Ustazah Lulung. Ustazah, benar nggak sih perselingkuhan itu bisa membuat seseorang hingga gelap mata dan juga dalam Islam apakah boleh melakukan kekerasan kalau misalnya pasangan sudah selingkuh? Punten, mohon penjelasannya Ustazah. Oh, lagian sih pakai selingkuh-selingkuh, heran itu dia, ya. Ustazah. Pemirsa, mohon izin guru-guru, Masya Allah. Pemirsa, apakah selingkuh itu bikin nagih? Katanya sih bikin nagih, kenapa? Setiap yang haram itu katanya kok enak-enak. Na'udzubillahimin zalik. Jadi kalau kita ngomongin bisa aja orang selingkuh itu ketagihan. Karena apa? Deg-degannya itu yang bikin seru katanya. Karena kan itu haram. Padahal yang halal lebih indah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba orang ini ketagihan yang namanya berbuat maksiat. Bisa jadi karena pernahkah kita minum yang namanya air laut. Semakin kita minum semakin kita kehausan. Makanya kalau minum jangan air laut, air biasa aja dari teko. Air laut diminum tambah aus ya kan. Nah di dalam hal ini kalau dalam batas-batas hukum Islam ada orang ketahuan seperti ini. Apakah boleh kita pukul, apakah boleh kita nanya berlaku kekerasan kepada pasangan kita. Mungkin istri kepada suami, mungkin suami kepada istri. Kita buka surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Dinyatakan dalam ayat tersebut bahwasanya ketika seorang istri atau pasangan kita nusyus. Maka pertama kali nasihati dia, nasihat dulu jangan langsung namanya kekerasan. Nasihat juga enggak yang namanya didengarkan oleh dia. Wahjurhunna fil madoji. Pisah ranjang dulu. Ya udahlah, udah ketahuan selingkuh nih orang nih. Udah ketahuan nih chatting-chattingannya nih. Ya udahlah, aku pisah dulu deh. Udah kamu di sofa, aku di sini. Padahal kita sambil berdoa. Dan kemudian ternyata dijalanin masih juga enggak kapok. Wadribuhunna, pukullah dia. Ya, pukul dalam kalimat Ibnu Katsir mengatakan menurut Mujahid adalah pukul ini dengan yang namanya dijauhkan dari yang namanya kekerasan di muka. Jadi jangan juga kita mukul sembarangan. Kan dia istri kita juga, ibu dari anak kita juga. Kan beliau adalah bapak dari anak-anak kita juga. Jadi jangan saling menyalahkan. Tapi jelas di sini hukum syariat itu harus yang namanya ditegakkan. Bukan berarti kita keras karena benci. Ingat pemirsa, cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah, marah karena Allah. Jadi batas kekerasan di sini jauhkan kita memukul pipi. Jauhkan kita yang namanya membawa yang namanya luka yang membekas. Pok! Nah kan berbekas. Kira-kira sakit hati enggak? Sakit hati. Sakit hati. Na'udzubillahimin zalik. Bahkan Rasulullah mendidik ya yang namanya anaknya Fatimah radhiyallahu anha dan juga mendidik istrinya tidak dengan kekerasan. Tapi kalau yang namanya udah hukum syariat dilanggar, wahaddah hududa fala ta'taduha. Kalau sudah ada namanya hukum, maka jangan kamu melampaui batasnya. Begitu Nabi menyatakan kepada keluarganya. Contohnya, jika anakku Fatimah mencuri, jika loh, nauzubillah min zalik ya, maka akan aku potong tangannya. Apalagi jika pasanganku berselingkuh, aku akan berikan nasihat, aku akan pisah ranjang, aku akan pukul dia. Tapi tidak dengan pukulan yang membekas. Itu menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi yang namanya suami istri udah leh, janganlah coba-coba selingkuh. Kalau udah sekali main, 2 kali main, 3 kali main ya kan. Bener. Main selingkuh maksudnya ketagihan. Apalagi kalau nggak ketahuan. Tapi ingat Allah Maha tahu. Allah yang namanya mengawasi kita. Benar gak sih? Allah bener. Tidak tidur. Tidak Emang tidur, Megda ya? tidur mulu deh kalau ngantuk ya kan. Itu kadang Mikda tuh suka tidur karena untuk menghilangkan kebosanan. Bener juga. Nah selanjutnya saya mau tanya sama Ustadz Maulana nih. Iya. Karena kan kadang perselingkuhan itu dimulai dari rasa bosan. Rasa bosan. Nah kalau aku kadang kalau misalnya lagi bosan ya setelah sholat langsung tidur. Karena supaya menghilangkan hal-hal yang negatif lainnya. Didengar loh sama istri. Bener gak apa-apa, jadi sekalian curhat ya. Makanya istri juga lagi nonton nih, makanya aku mau tanya. Ustadz, kalau dulu Rasulullah SAW itu cara menghilangkan bosannya tuh gimana ya supaya rumah tangganya tuh terus mesra gitu. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, izin kita main yuk semuanya. Yuk. Baik. Bisa diambil ya. Boleh. Kita duduk aja melantai. Duduk supaya semua lebih nih ya. akrab, lagi. Ustazah, gimana nih kalau biasanya kalau Ustazah mengatasi kebosanannya gimana?
Kalau Anda mengatasi kebosanan, kumpul sama anak-anak, bahkan kumpul sama ponakan, ngadain Oh. permainan, Oh, iya, ngadain iya, iya, tebak-tebakan. Oh gitu. Sekali-sekali keluar rumah sih Oh iya, bareng-bareng boleh. gitu. Sekarang ini nih. Nah, agar terhindar dari kebosanan kan Nabi begini. Apa? Kalau kamu tertarik ada sesuatu yang di luar sana, kata Nabi, kembalilah ke rumahmu. Karena apa yang dimiliki orang di luar sana itu ada juga Ada di rumah. juga di rumah, Masya Allah. Cuma dalam betul. hal ini, mohon maaf kepada semuanya, kalau terjadi kebosanan, putuskan hati kita untuk memberi ruang. Jadi cari lagi bentuk gimana ya caranya gimana ya. Jadi buat menghibur dengan cara, karena ingat ya tidak ada orang berpengalaman dalam berumah tangga. Betul. Yang ada senantiasa belajar dalam rumah tangga. Betul, Masya Sampai Allah. 30 tahun, 60, 50 tahun berumah tangga itu harus ada namanya belajar. Belajar untuk jadi bapak, belajar jadi untuk suami yang tua, Masya orang Allah. tua, dewasa, kakek-kakek. Betul, Jadi betul. semua pembelajaran. Apalagi mencoba untuk mengerti atau menerima kesenangannya. Oh, suaminya punya kesenangan ini. Harusnya pasangan untuk memahami. Nah, ini ada 3 barang. Nah ini buat yang- apa nih ini. Ustadz Maulana nih? Ada Coba nih, yang aku namanya penasaran. bantal, Ini bantal. ada makanan, Nah. ada Ini apa nih? alat make up. Buat Oh, perempuan nih di alat rumah make up. supaya mengatasi kebosanan, supaya tidak selingkuh pasangannya. Teknik yang digunakan adalah yang pertama puaskan matanya. Puaskan matanya. Dengan keindahan. 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 Jadi alat makeup itu penting, perawatan itu penting. Sosok suami yang baik memberi ruang istri untuk me time. Apa? Me Me time. time, time. me time. Jadi Aku waktu tadi- untuk diri aku sendiri. Aku tadi bilang Me apa? time. Me time. Oke, salah ya. Berarti skincare mahal loh Pak Ustadz. Oh iya, ada apa-apa. Skincare Harus mahal. siapkan. Kemudian apa lagi? Puaskan hatinya. Nih, kenapa ada bantal? Oh. Untuk kesenangannya. Jadi sebaiknya perbaiki rumah tangga kita. Nggak apa-apa ganti cat, posisi rumah lagi diganti-ganti lagi dan sebagainya. Posisinya. Jadi Supaya nggak bosan ya. kita nginep di hotel yuk. Sekali-sekali Jadi nginep di nggak apa-apa. hotel, Kita refreshing keluar ya. kota yuk. Atau kita ke rumah tante yuk. Kita kemana jadi nginep. Yang terakhir puaskan ini. Menu nasi kotak ini Kita beda-beda masak. tiap hari. Makanan Kalau beda. sama Oh. bosan kita. Iya. Sebaiknya Makanannya Walaupun jangan kotaknya itu-itu sama aja. Ustaz. walaupun kotaknya sama, Tapi isinya sebaiknya beda. di rumah masaklah. Karena kekayaan itu ada 4, anak, tanah, air, dan api. Jadi di rumah itu ada anak kecil yang suara Masya anak-anak. Allah. Kemudian di rumah itu ada air, ada api, dan api itu makanan ya, dimasak. Makanan. Air itu pendapatan, penghasilan. Kemudian tanah itu milik sendiri. Iya, enak kan? Masya Allah. Gimana nih? Jadi kalau usahakan supaya kita memberikan ruang supaya orang di rumah juga tidak bosan. Iya, Masya Allah. Waduh, yuk sekarang kita duduk dulu yuk. Iya, Yuk, terima iya, kasih iya. penjelasannya Jadi gitu, Ustadz Maulana. tekniknya, Teknik teknik ini supaya tidak bosan. Itu aja kembalikannya. dikembalikan Itu- kepada itu. yang punya. Jadi buat yang di Silakan, rumah juga harusnya mempersiapkan diri. Duduk Jadi lagi. jangan pernah mengoreksi orang lain atau pasangan, lebih baik mengoreksi diri sendiri. Betul, Masya Allah. Luar biasa sekali penjelasan dari Ustadz Maulana. Iya. Jazakallah, terima kasih Ustadz. Nah selanjutnya saya mau Ustazah nih. Ustazah, ada nggak ya cara supaya pasangan itu khususnya wanita dapat membukakan pintu maaf dan menerima kembali pasangannya yang telah melakukan selingkuh? Ada nggak? Selingkuh. Tapi bukan saya dimaafin. berniat ya. Ini bukan niat. Ini cuma Astagfirullahaladzim. pertanyaan bagi mungkin ada bapak-bapak di rumah sana Oh, yang iya, sedang iya, mikir butuh jawaban. Mohon penjelasannya. Aduh. Silakan Ustazah. Mohon izin, masalahnya kalau dimaafin takutnya nih ya jadinya ketagihan. Kenapa? Istriku pemaaf, suamiku pemaaf. Takutnya nauzubillah min zalik malah jadi macam-macam. Tapi disinilah kita benar-benar bareng-bareng belajar di sini. Insya Allah ya buat pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada ya. Kalau ada yang udah ketahuan selingkuh bagaimana? Maafin atau bagaimana? Ada 3 hal yang kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah kita minta komitmen kepadanya. Ini yang namanya engkau sudah berselingkuh ya pasanganku. Mau yang namanya poligami atau bagaimana? Kalau poligami saya tidak kuat misalnya nih. Mendingan kau pisah denganku. Kalau kau memang mau poligami silahkan. Tapi mohon maaf saya tidak mau lagi bersamamu. Misalnya. Kenapa? Kan fatakuah mastatoktum. Bertakwalah kita kepada Allah sesuai kesanggupan kita. Maaf saya nggak sanggup. Tapi yang kedua, kalau memang kamu masih juga mau sama dia, tidak dalam artian poligami tapi hanya dengan selingkuh, berbuat yang haram, saya tidak akan memaafkan sebelum kau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang namanya perbuatan maksiat tidak pernah kita setujui. Saya tidak benci dengan engkau ya pasanganku. Misalnya suami ngomong sama istri, aku nggak benci padamu, aku benci dengan perbuatanmu. Jadi kalau memang seperti ini, maka pilih dia atau saya.
pilih aku atau dia. Pilihlah aku jadi istrimu atau dia, kan seperti itu. Atau yang ketiga, ya udahlah aku akan memaafkanmu tapi dengan syarat. Dengan syarat jangan keulang kembali. Karena apa? Yang namanya orang bertobat kepada Allah itu bisa saja saya maafkan. Tapi tobatlah dulu kepada Allah. Allah insya Allah maha pengampun. Tapi saya yang sudah dilukai tidak akan pernah hilang luka itu. Tahu nggak? Karena selingkuh itu tidak akan diridhoi selama-lamanya. Bikin marah aja nih yang namanya Sabar, sabar Ustazah, sabar. Sebel saya, kenapa? Tidak memandang yang namanya rumah tangga adalah rumah tangga di bawah lillahi ta'ala. Dengan kalimat akad yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau udah suami ketahuan ya selingkuh dari orang lain misalnya ketahuan. Bagaimana? Bisa kita maafkan tapi dengan syarat komitmen. Janji dan juga jangan mengulang kembali. Karena apa? Dalam surat Ali Imran dinyatakan wasari'u ila magfirati min rabbikum. Cepetan minta ampun kepada Allah agar Allah berikan keridhoannya yaitu surga. Tapi ingat jangan lagi kamu berbuat selingkuh lagi. Karena apa? Orang kalau diselingkuh nih ketahuan nih. Kalau nggak bisa berubah juga komitmen mendingan kita berpisah saja. Karena apa? Daripada kita ini berumah tangga penuh dengan kebohongan-kebohongan. Tahu nggak? Penuh dengan yang namanya sandiwara. Lebih semangat lagi kita adalah apa? Kita ini berada di jalan Allah. Jadi nggak usah yang namanya pura-pura dalam rumah tangga. Selingkuh, ya udah kita berpisah. Nauzubillahi min zalik. Apalagi seorang wanita boleh mengajukan hulu. Kalau engkau tidak sadar juga, saya berpisah. Nauzubillahi min zalik. Begitu. Zalik, Jadi nggak usah begitu. bikin capek deh rumah tangga. itu. Memang ada takdir baik, takdir buruk. Kan kita bisa memilih. Mau yang mana? Betul. Mau yang lanjut atau yang enggak, tapi dengan komitmen. Sekali lagi dengan komitmen. Bukan begitu guru? Betul sekali. Allah, udah capek-capek nikah 20 tahun, 30 tahun. Masih aja ngelirik-lirik. Heran ya, kamu jangan kayak begitu ya. Soalnya kan katanya ada puber kedua katanya kalau laki-laki. hanya alasan Itu hanya saja. alasan ya sebenarnya mah. Hanya alasan Jangan saja. dijadikan alasan ya Jangan. Ustazah. Mengantisipasi lebih baik berarti ya. Iya betul, maafin Ya, ya. kalau sudah akad nikah, yang pertama dipegang apanya? Apa tuh? Telinganya. Kenapa telinganya? Telinga itu tidak pernah berkerut. Masya Oh iya benar juga ya. Baik. Waduh. Bisa aja. Memang gak ada habisnya nih kalau ngomongin tentang orang ketiga dan perselingkuhan. Nah, makanya nih sekarang saya mau nanya sama Ustaz Syam nih. Ustaz Syam, kan katanya kalau misalnya kita udah Usaha maksimal. iya udah nasihatin, udah memberitahu, udah Iya. nyoba segala cara yang tadi disarankan oleh Ustazah Lulung udah dicoba tapi tetap aja. Katanya kan doa yang paling ampuh itu adalah doa. Iya, senjata paling senjata ampuh. paling- paling ampuh. senjata yang paling Iya. ampuh itu adalah doa. Iya ini udah kutanain deh Indre. Ha. Angka ka doa supaya dia ada pasangan ta. Supaya langgang harmonis. Kalau ini aku Itu tahu yang tadi artinya. kutanya. Aku tahu artinya. Apa tuh? Apa tuh? Doanya kira-kira apa? Iya. Iya kan? Coba Itu Ustaz pertanyaan Syam sebelum barangkali. muker tadi. Iya, karena ini masih punya utang nih. Coba Siap, dikasih tahu insya Allah. jamaah Baik, jamaah. Tabe Silakan Guruku, Ustaz Ustaz Syam. Maulana, Ustazah Lulung, Mas Mikdad, dan seluruh alim ulama yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, Masya Allah, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar menyebutkan satu doa untuk melindungi orang lain gitu. Jadi kita yang baca melindungi orang lain, termasuk melindungi daripada pasangan, kemudian melindungi anak-anak, ataupun melindungi santri, melindungi siapapun itu, barang-barang pun bisa. Kata beliau, bacalah doa ini, sebagian daripada para nabi membaca doa ini ketika untuk melindungi umat mereka. Jadi ini untuk melindungi juga pasangan, bacaannya seperti ini. Hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya menitipkan engkau, saya membentengi engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, Al Hayyul Qayyum, zat yang selalu hidup ya, yang selalu berdiri. Artinya gini, kita nih sebagai suami misalnya, kita sebagai manusia biasa ada ngantuknya, ada lalainya, ada tidurnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tertidur. Berarti yang hendak menjagamu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al Hayyul Qayyum alladzi la yamutu abada, yang tidak pernah mati selama-lamanya. Wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwata illa billah. Dan semoga dihindarkan daripada segala macam mara bahaya dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa
Apa makna daripada doa ini? Makna kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bukan hanya ketika setelah kita usaha maksimal, tidak. Tapi sebelum memulai usaha pun kita berdoa, membaca bismillah gitu kan. Ada kan orang yang mengatakan bahwa doa dulu baru usaha atau usaha dulu baru doa. Enggak, doa itu bisa sebelumnya, bisa ketikanya atau bisa setelahnya. Maka doa ini selalu dipanjatkan. Hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi alfi la haula wala quwata illa billah. Di riwayat lain bila haula wala quwata illa billah. Nanti insya Allah di sosial media Islam itu Indah akan dituliskan di captionnya. Kemudian yang kedua, doa di dalam Al-Quran surah Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami hadiah. Hadiahnya apa? Yaitu berupa zaujatan salihah, pasangan yang salihah yang menjaga diri mereka, yang menjadi qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Yang menjadi penyejuk mata kami. Ketika kami memandangnya, kami selalu merasa sejuk, adem banget ya ngelihatnya gitu, bahagia banget ya ngelihatnya. Jadi bukan penyejuk hati tapi penyejuk mata. Ketika dipandang merasa adem, ketika dipandang merasa tentram, merasa tenang, merasa sakinah. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dzurriyyatan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dua doa ini, satu doa perlindungan dari Imam An-Nawawi Al-Adhkar, kitab beliau, kemudian satunya dari Al-Quran, semuanya adalah doa yang memang sangat bagus untuk kita panjatkan gitu. Masya Allah, wah doanya boleh dicatat tuh jamaah. Nanti insya Allah akan ditulis di kalau captionnya Islam Insya itu Allah, Indah insya Allah, ya. karena Saya lumayan juga, panjang gitu. kalau saya nanti habis ini di backstage saya pasti minta catatan. Penting banget tuh, Masya Allah. Baik jamaah, karena banyaknya pertanyaan dan curhatan, maka Islam itu Indah akan memberikan kesempatan untuk jamaah yang di rumah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Nah sekarang kita coba hubungi jamaah yang ingin bertanya, karena kita sudah terhubung nih insya Allah. Mari kita coba hubungkan. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Baik, Mbak, Ibu atau apa nih saya panggilnya biar enak? Apa aja? Mbak aja, kelihatan masih muda ya? banget Iya. ini suaranya. Baik, Mbak, kita memberikan kesempatan nih buat Mbak untuk bertanya sama guru-guru kita. Mak, anaknya bisa minggir dulu, nggak Anaknya enak. boleh diistirahatin dulu. Jangan sampai kelihatan jamaah. Memet. Nggak, ditutupin aja. Mbak agak geser. Kameranya boleh Nutupin aja. diangkat Iya. sedikit, kasih nggak apa-apa. Ya, Nah, silakan gitu. lanjut. Biar aja dia tidur sana, tapi Mbak tutupin. Ya, boleh. Nah, boleh gitu aja. Boleh silakan langsung pertanyaannya disampaikan kepada guru-guru kita ya Mbak. Iya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suami taunya ada orang ketiga ya. Saya lihat di handphonenya ada emoji-emoji gitu, sayang-sayangan. Gitu gimana ya saya harus nyikapinnya. Terus kalau suami saya tanya maunya bagaimana, apa mau nikahin dia, dan jawabnya iya mau atas izin sang istri. Itu gimana gitu saya harus nyikapin suami. Gitu Ustadz, Ustazah. Baik Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah tuh Ustazah, jadi intinya ya seperti apa yang sudah kita bahas dari tadi sebetulnya ya. Nah Ustadz Maulana, jadi intinya suaminya itu minta izin. Ya, coba diulang dulu supaya jamaah bisa ngerti apa tadi Nah pembaca. jadi pertanyaan. jamaah yang mbaknya tadi tuh Ya. curhat kalau Apa misalnya itu? ternyata suaminya itu ketahuan Apa? kayak Ketahuan. chatting-chattingnya. Lope-lope. Oh. Ada love, bisa apa tuh? Emoji lope-lope. Emoji ya. Iya. Ada yang romantis-romantisan lah gitu kayak anak muda Gitu. zaman Jadi sekarang gitu. ketahuan. Nah udah ketahuan, Oh, terus mau dia nikah. malah minta izin. Gimana nih, boleh atau enggak Minta kalau misalnya izin. menikah dengan wanita Ah, lain. Mbak, kita mau tanya lagi nanti sama mbaknya. Nah makanya Mbak jangan... Mbak, jangan kemana-mana Jangan ya. kemana-mana ya, jangan dimatiin. Nanti insya Allah akan dijawab sama guru kita di sini. Tetap di Islam itu ini indah ya Mbak. Jamaah, oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Sesaat lagi kita bahas, Sesaat lagi ya Mbak. Mbak, jangan kemana-mana.